Haleluya. Kami percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itu biarlah Roh Kudus Engkau bekerja lebih lagi dengan kedaulatanmu sepenuhnya. Kami tidak membatasi Engkau, mari Engkau berkarya dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya urapan-Mu yang akan terus memberikan kami iluminasi, sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benih ini tertabur di tanah hati kami yang subur, dan itu boleh menghasilkan buah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Urapi hamba-Mu, biarlah kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati, firman Tuhan percaya bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar tentang kebiasaan. Sudah 3 minggu ini kita belajar tentang apa itu kebiasaan. Minggu pertama kita belajar pengertian tentang habit atau kebiasaan. Lalu minggu yang kedua kita sudah belajar tentang spiritual habit, bagaimana kita memulai kebiasaan rohani dan membangun kebiasaan rohani kita. Dan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita meninggalkan kebiasaan dosa kita. Ya, karena ada tabiat dosa yang memang harus ditinggalkan. Itu butuh keputusan dari diri kita. Yesus menyucikan kita ketika kita mengambil tindakan untuk bertobat. Dan darahnya itu menguduskan kita. Tetapi dibutuhkan keputusan dari kita untuk mengambil satu sikap bahwa saya mau meninggalkan kebiasaan berdosa. Amin. Kalau tidak, maka kuasa darah Yesus tidak akan bisa bermakna apapun dalam diri kita kalau kita tidak mengambil satu keputusan. Karena itu saudara harus mengambil keputusan untuk meninggalkan kebiasaan berdosa saudara. Lalu kita mulai ambil satu kebiasaan yang baru untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan minggu ini saudara kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun kebiasaan berkata dan berpikir positif. Ya, kebiasaan berkata dan berpikir positif. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kuasa perkataan. Dan bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk kita selalu berpikiran yang positif. Ya, mulut saudara ini berkuasa, amin. Minggu kemarin Bapak Pendeta Sutimin sempat menyinggungnya. Ya, di dalam kitab Amsal bahwa mulut ini berkuasa. Ya, lidah kita itu berkuasa. Ya, siapa suka menggemahkannya kata Alkitab akan memakan buahnya. Kalau saudara sering memperkatakan yang baik, saudara akan menerima juga yang baik. Saudara akan menuai yang baik. Saudara memperkatakan yang negatif, maka saudara juga akan menuai yang negatif. Karena itu lidah ini berkuasa. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 pun dikatakan bahwa katakanlah kepada mereka, kata Tuhan kepada Musa, apapun yang mereka katakan maka Tuhan akan melakukannya seperti yang dikatakan. Dan Alkitab berkata juga bahwa apa yang kita katakan di dalam dunia ini, dalam Kinjil Matius dikatakan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu perkataan yang baik, entah itu perkataan yang tidak baik. Satu saat perkataan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah saudara, berpikir ini harusnya dimulai dari berpikiran yang baik. Sebab Alkitab berkata di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, waktu kita percaya kepada Tuhan, bukan cuma hidup kita yang dirubah, bukan cuma hidup kita yang berubah, tetapi juga pola berpikir kita harus berubah. Karena itu di dalam
Roma pasal 12 ayat 2 katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata metanoia. Kata metanoia berasal dari kata metamorphosis, perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, orang Kristen itu harus mengalami metamorfosis, harus berubah, metanoia. Mindset kita itu harus berubah. Saudara nggak akan bisa melakukan tindakan yang baik, suatu tindakan yang baru, kalau saudara pola berpikir kita nggak berubah. Karena itu apa yang ada dalam pikiran kita itu akan menentukan tindakan kita. Dan apa yang ada dalam pola pikir kita itu juga akan diucapkan oleh perkataan kita. Makanya hari ini kita akan mau belajar tentang bagaimana kita berkata dan berpikir positif. Karena ini ada korelasinya, saudara. Ya, saling berkaitan antara pikiran dan perkataan. Pikiran dan perkataan itu akan menghasilkan tindakan. Apa yang saudara pikirkan, mulut saudara akan berkata-kata. Dan mulut dan pikiran ini akan melahirkan satu tindakan. Ketika saudara berpikiran yang positif, saudara akan berkata yang positif. Dan saudara juga akan bertindak yang positif. Kalau saudara berpikir yang negatif, maka saudara akan berkata-kata yang negatif. Dan saudara juga akan bertindak kepada hal-hal yang negatif. Karena itu saudara, kita perlu menyadari bagaimana kita harus berkata dan berpikir negatif. Ayat yang saya akan bagikan kepada saudara di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayat ini sudah sering kita baca dan kita hafal, saudara ya. Dan mungkin ada yang di antara saudara menjadi ayat favorit saudara. Dikatakan demikian, sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu apa? Siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kita ingat ayat ini dari kata-kata apa? Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dua kata ini selalu dicari orang, betul? Apa itu? Berhasil, beruntung. Kalau cuma berhasil saja kurang cukup, harus ditambah dengan beruntung. Orang yang berhasil dan beruntung itu plus hidupnya. Amin. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berhasil dan beruntung? Alkitab mengatakan janganlah engkau lupa. Jangan lalai. Jangan lupa apa? Jangan lalai memperkatakan, berbicara, ngomong, mengucapkan. Ya. Lalu apalagi renungkan, berpikir. Kalau merenung itu berarti kita memikirkan hal-hal yang baik. Apa yang kita baca dari firman Tuhan kita renungkan, kita pikirkan. Ya, kita perkatakan. Setelah itu akan menghasilkan satu tindakan. Ya, sebab dikatakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu perkatakan itu akan menghasilkan tindakan. Waktu kita berpikir tentang kebenaran firman Tuhan, kita berkata tentang kebenaran firman Tuhan, maka tindakan kita juga akan sejalan dengan firman Tuhan. Kita akan berjalan hati-hati. Ya, hati-hati di sini artinya dengan seksama. Melihat apakah ini benar, apakah ini tidak benar. Sesuatu yang tidak benar jangan dilakukan, tetapi yang benarlah yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Nah, karena itu saudara perlu ketahui bahwa pikiran kita ini memiliki kekuatan, saudara. Ya, pikiran kita ini memiliki kekuatan. Kenapa, saudara? Karena efek kuatnya pikiran kita itu, saudara, akan membentuk segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Pikiran dan perkataan itu, saudara, yang sudah saya katakan, itu akan menghasilkan perbuatan. Karena pikiran dan perkataan itu erat sekali hubungannya. Pikiran dan perkataan itu akan menghasilkan tindakan, akan menghasilkan karakter di dalam kehidupan kita.
Karena itu kita perlu memahami tentang pikiran dan korelasinya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dikatakan supaya kita berhati-hati sehingga perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sering kali kita berpikir gagal, maka saudara, kita akan sering menyebut diri kita juga adalah orang yang gagal. Kalau saudara berpikir saya gagal, maka saudara akan menanamkan dalam diri saudara, saya ini orang gagal. Kalau saudara berpikir saya berhasil, maka saudara akan menanamkan diri saya orang berhasil. Walaupun belum mencapai suatu keberhasilan. Tetapi yang perlu dilakukan apa? Mulai dulu dengan mindset kita. Amin. Karena waktu kita berpikir, maka kita akan mengucapkannya. Waktu kita berpikir dan mengucapkan, itu akan melahirkan satu perbuatan, tindakan yang lebih baik. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu pasti akan memberkati kita. Amin. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Berkata-katalah dengan positif dan berpikirlah dengan positif. Seringkali berkat itu hilang karena apa? Kita tidak berpikir yang positif dan kita tidak berkata yang positif. Loh, berkat itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sekarang tinggal bagaimana kita berpikir yang positif dan kita memperkatakan yang positifnya. Amin. Maka saya percaya ketika pikiran dan perkataan kita sejalan, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Waktu saudara sakit flu misalnya, sebenarnya sakit flu itu adalah sakit yang biasa, normal. Tapi waktu saudara berpikir, aduh parah ini sakit ini, saya kena flu, aduh parah ini, parah. Jangan-jangan saya corona, jangan-jangan. Pikirannya sudah mulai kemana-mana. Ya, lalu kemudian saudara mulai berkata-kata, aduh saya sakit, aduh saya lemah, aduh saya nggak berdaya. Maka saudara, tindakan yang saudara akan lakukan apa? Malas. Saudara akan berkurung diri dalam kamar dan saudara tidak mau melakukan apa-apa karena saudara merasa saudara sakit, saudara lemah, saudara tak berdaya. Karena pikiran dan perkataan kita itu akan menghasilkan tindakan kita. Haleluya. Nah saudara, karena itu kita perlu belajar apa hubungan pikiran dan perkataan dan perbuatan itu. Apa korelasinya saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika pola berpikir dan perilaku itu mempunyai kaitan yang sangat erat, maka saya mau katakan kepada kita semua, pola pikir juga bisa menjadi penentu kesuksesan. Amin. Haleluya. Ya, karena apa? Pola pikir kita dan perkataan kita itu korelasinya sangat kuat sekali. Dan pikiran dan perkataan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Waktu saudara berpikir yang baik, berpikir yang positif, maka saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang punya pengharapan yang lebih besar. Karena pola pikir kita menentukan apa yang kita akan lakukan. Seorang psikolog bernama Lata Giris, ini orang dok 5 saudara ya. Ya, seorang psikolog bernama Lata Giris, ini adalah orang warga negara India. Dia seorang psikolog klinik di Westminster di healthcare dia di Chennai di daerah India. Dia mengatakan begini saudara, pikiran Anda itu membentuk sistem. Ya, pikiran kita itu membentuk sistem kepercayaan. Ya, jadi waktu saudara berpikir, maka pikiranmu ini akan membentuk satu sistem kepercayaan. Keyakinan ini dibentuk dari pengalaman serta kenangan seumur hidup. Anggapan bahwa sesuatu bisa dipercayai inilah yang kemudian berpengaruh pada tindakan saudara. Makanya tadi saya bilang, waktu saudara berpikir saya sakit, maka saudara percaya bahwa saudara sakit. Waktu saudara percaya saya sakit, maka tindakanmu juga akan seperti itu. Karena itu saudara kita harus mengubah pola berpikir kita. Nanti saya akan membagikan kepada saudara ada 3 poin yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa memahami koneksi pikiran dan perkataan serta perbuatan kita.
Ya. Nah saudara, ini perlu kita pahami dulu. Dan saudara perlu ketahui bahwa alam bawah sadar kita ini saudara, ya alam bawah sadar kita, otak kita ini saudara diciptakan Tuhan luar biasa. Ada ribuan saraf-saraf di dalam otak kita ini. Dan itu semuanya sangat-sangat sensitif. Ya, sangat-sangat sensitif. Dari semua saraf-saraf yang ada di otak ini, saudara, memang otak kita itu kecil. Tapi saudara tahu mengandung banyak jutaan saraf di dalam otak ini. Ya, dan semuanya itu sangat penting. Satu saja saraf saudara yang putus, saudara akan menjadikan kita orang yang eng. Ya, satu saja saraf saudara. Makanya gini saudara, jangan sombonglah dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini jadi manusia baru pintar sedikit, waduh merasa diri hebat. Ya, baru diberkati sedikit merasa diri hebat. Wah ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Saudara, kalau Tuhan kasih urat sarafnya diputus satu aja, saudara udah bingung saudara. Nggak tahu siapa diri saudara lagi kan. Nggak kenal diri sendiri. Ya, tapi saudara kita bersyukur Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Dia tidak pernah menuntun kita kepada hal-hal yang buruk. Dia selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Waktu kita menyimpang, dia kembalikan kita kepada kebenaran. Waktu kita menyimpang, dia kembalikan kita kepada kebenaran. Ya, karena itu jangan pernah keluar dari kebenaran Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, alam bawah sadar kita ini memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku dan sikap kita. Kenapa saudara? Karena terdapat perasaan tertentu dalam ingatan tersebut yang tersembunyi. Di bawah alam sadar kita ini ada banyak memori-memori yang terekam sejak kita ada di dunia ini. Walaupun memang orang itu dia mulai memahami, mulai mengingat satu peristiwa pada usia 5 tahun. 5 tahun ke bawah seorang anak itu belum bisa mengenang kembali peristiwa yang dialami di masa lalu. Ya, waktu saudara umur 1 tahun kan saudara nggak tahu saudara dulu ngapain. Betul? Saudara 4 tahun saudara nggak tahu saudara dulu ngapain. Ya, biasanya 5 tahun ke atas manusia itu mulai bisa mengingat peristiwa-peristiwa apa yang dialaminya. Ya, nah kalau 5 tahun ke bawah itu belum bisa mengingat saudara. Tapi kadang-kadang pernah gak saudara gini, saudara misalnya berada di satu tempat. Kayaknya tempat ini saya pernah ada dulu, tapi tidak tahu di mana. Pernah? Itu sebenarnya kita sudah pernah ada di situ, tapi waktu mungkin kita masih anak-anak, orang tua kita mungkin pernah mengajak kita ke situ, tapi karena kita belum bisa mengingat, tapi itu disimpan dalam memori bawah sadar kita. Dan ketika kita ada di tempat itu, memori bawah sadar kita itu kembali membuka filenya saudara. Dan dia meletakkan, oh saya pernah ke sini, cuman kapan ya? Dalam mimpi kah? Dalam apakah? Sebenarnya sudah pernah, cuman karena kita nggak mengingatnya, karena kita baru si umur 1-2 tahun, 5 tahun ke bawah itu nggak bisa mengingat saudara. Itu biasanya orang tua ceritakan dulu waktu kau kecil, kau itu lari hujan-hujan, pakai baju gitu ya. Itu karena, oh dulu saya begitu kah? Karena memang kita tidak bisa ingat. Ya, kita cuma bisa dengar cerita-cerita. Nah dari cerita-cerita itu, tiba-tiba waktu kita besar, kita dewasa, peristiwa yang sama terjadi dalam hidup kita, muncul tuh memorinya. Ya, muncul di bawah sadar kita, di bawah alam sadar kita muncul tuh. Sebenarnya kita pernah ngalami. Jadi semua peristiwa yang kita alami di dunia ini, entah itu peristiwa baik, entah itu peristiwa tidak baik, semuanya terekam di bawah alam sadar kita. Kenapa ada orang trauma-trauma? Karena sudah terekam di bawah alam sadarnya. Dan ketika bawah alam sadarnya itu memunculkan lagi visual itu, maka dia menjadi ketakutan, jadi trauma. Ya, nah saudara, ribuan perasaan itu tersimpan di bawah alam sadar ini, tersembunyi. Nah saudara, sederhananya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu saudara saling terhubung satu dengan yang lain. Pikiran jadi perkataan, pikiran juga dan perkataan itu jadi tindakan. Itu hukumnya saudara. Ya, jadi pikiran saudara itu apa? Pikiran saudara itu jadi perkataan.
Lalu pikiran dan perkataan saudara itu melahirkan tindakan. Itu sudah hukum. Makanya Alkitab itu sangat jelas sekali dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu. Karena apa? Waktu saudara berpikir yang positif, berpikir yang baik, saudara akan melahirkan satu tindakan yang baik. Haleluya. Karena itu pola berpikir kita harus berubah. Tidak cuma hidup kita yang berubah, atau kebiasaan kita yang berubah, tetapi juga cara kita berpikir harus berubah. Haleluya. Supaya kita bisa mengalami sesuatu yang baru. Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita memiliki banyak pemikiran negatif dalam hidup kita. Sehingga dapat mengganggu segala sesuatu, mental kita, saudara. Dan itu dapat menyebabkan kecemasan, menyebabkan apa? Depresi. Kenapa? Kita selalu berpikir yang negatif. Itu sebabnya kita perlu berpikir yang positif. Makanya saudara, kita perlu mengidentifikasi pola pikir kita sebelum apa? Sebelum kita berkata-kata. Apakah waktu saya berkata-kata ini pikiran saya lagi benar enggak? Apakah waktu saya mau ngomong ini benar enggak pikiran saya ini tadi? Karena waktu saudara berpikir yang tidak benar, pasti saudara nggak akan bisa berkata-kata yang benar. Karena itu kita perlu, waktu kita mau berkata, kita perlu mengidentifikasi dulu. Apa yang harus saya katakan ini benar nggak, dari mindsetnya itu sudah benar nggak? Kalau belum, saudara harus tenang dulu. Renungkan dulu. Kalau saya ngomong kayak gini, kira-kira menyinggung orang, memberkati orang, melukai orang, menyembuhkan orang, memulihkan orang, atau dan sebagainya. Amin. Supaya setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun orang lain. Haleluya. Amin. Kita kan kadang-kadang gini, dipikirnya sudah marah, ngomongnya juga langsung marah. Betul? Karena memang otak besar dengan otak kecil, kalau saudara lagi emosi, itu tidak ada korelasi. Jarang kan otak besar, otak kecil tanya dulu. Biasanya kita sadar waktu sudah, oh iya sudah terlanjur. Ya sudah terlanjur melukai orang, tapi gak apa-apa, minta maaf lagi. Jangan gengsi saudara ya, minta maaf. Karena minta maaf itu gratis, gak bayar. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah saudara, kekuatan pikiran ini sangat luar biasa. Ya. Bahkan saudara, ilmu sains itu mengakui ya bahwa bahwa pikiran kita ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Ahli saraf itu menemukan saudara bahwa korteks prefrontal. Ya, korteks prefrontal itu adalah otak kita. Kalau saudara belajar tentang otak manusia, saya lupa bawa, saya di situ ada tadi. Saya punya fountain di tas, tolong. Ya, nah kalau saudara belajar tentang otak manusia, saudara pernah dulu dengar ada namanya otak tengah? Pernah dengar? Sebenarnya otak tengah itu tidak ada saudara ya. Yang ada itu otak kiri, otak kanan ya. Nggak ada itu otak tengah. Dulu kan ada belajar otak tengah supaya nanti bisa belajar kekuatan, sesuatu kekuatan yang ada di dalam alam supranatural kita. Ya. Nah, kalau saudara lihat, ini namanya prefrontal cortex. Dia ada di bagian depan sebelah kanan. Ini otak ini saudara, selain ini ada banyak ini. Ya, sini ada banyak, ada macam-macam nih. Ya, saya tidak bahas ini. Ya, salah satunya untuk menggiatkan nafsu seks manusia, itu ada bagian-bagian otak-otak di mana gitu saudara ya. Nah, otak ini saudara, ini adalah otak-otak yang menimbulkan kreativitas. Area otak yang memiliki peran penting untuk pemikiran manusia. Ya, mereka biasanya berpikir di otak ini, orang sering berpikir yang terlalu muluk-muluk. Biasanya pola berpikir mereka juga dipengaruhi oleh sosial di mana mereka berada. Ya, biasanya otak ini sangat kuat bertumbuhnya pada usia remaja ketika mereka istilahnya itu apa? Pubertas. Ya, ketika pubertas usia belasan tahun sampai 25 tahun, ini otak ini sangat kuat berkembangnya.
Ya. Nah, saudara, otak ini saudara sangat kuat sekali. Dan kalau kita tidak mengontrolnya, maka ini akan sangat-sangat mendominan dalam diri kita. Dan akhirnya kita membuat diri kita semakin lebih hari semakin hebat. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu mengontrol semua yang ada dalam diri kita. Nah, otak inilah yang akan mengontrol aktivitas motorik kita. Ya. Nah, saudara, tapi saya mau beritahu kepada saudara, nggak usah khawatir. Karena semua otak ini bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tergantung kita. Apakah kita mau mengendalikan seluruh otak kita, pikiran kita. Kalau tidak, maka saudara, pikiran kita lah yang akan menguasai hidup kita. Harusnya kita harus bisa mengendalikan segala pikiran yang ada dalam pikiran kita serupa dengan pikiran Kristus. Sehingga kita bisa berkata-kata seperti Kristus dan bertindak seperti Kristus. Amin. Ya. Nah, otak ini saudara sangat-sangat dominasi dalam diri kita. Ya, sangat-sangat berdominasi dalam diri kita. Nah, ada banyak orang begini saudara ya, saya kasih contoh. Ada banyak orang itu khawatir berlebihan. Betul? Aduh, waktu dikasih pekerjaan tambahan oleh pimpinan, ya waduh, kayaknya ini menantang banget nih. Saya belum pernah kerjakan. Saya belum pernah lakukan. Ya, waktu saudara berpikir saya nggak bisa, maka saudara memang nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Waktu saudara ditawarkan pekerjaan yang benar-benar baru dan lebih menantang, maka saudara perlu coba lakukan apa? Saudara mulai tenang, lalu mulai berpikir bahwa saya bisa dan pasti bisa, walaupun kita belum bisa. Amin. Ya. Saudara mungkin, aduh saya nggak bisa. Tapi waktu saudara berkata saya bisa, saudara berpikir saya bisa, maka saya percaya saudara pasti bisa. Karena perkataan kita dan pikiran kita itu akan menghasilkan satu tindakan. Amin. Coba saudara yakin dan berpikir bahwa saudara bisa. Nanti yang terjadi itu saudara akan terheran-heran. Rupanya, wow, kok saya bisa ya? Kok saya mampu ya? Memang kita mampu, memang kita bisa. Masalahnya kita nggak berani mencobanya. Waktu kita dikasih kepercayaan yang lebih, kita takut. Jangan-jangan saya nggak bisa melakukan. Jangan-jangan saya nggak bisa menyelesaikan. Jangan-jangan saya gagal. Jangan-jangan saya nggak bisa dan saya nggak dapat prestasi. Itu yang seringkali menghantui pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tapi coba waktu saudara menerima tantangan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, terima itu dan berkata, saya pasti bisa, saya pasti mampu bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat hasil yang saudara akan dapatkan itu akan luar biasa. Karena itu jangan berpikir yang sebaliknya, tapi berpikirlah yang positif selalu. Amin. Nah, kita akan melihat saudara, cara untuk memahami koneksi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu. Bagaimana saudara? Para ahli saudara mengatakan bahwa setiap manusia itu akan mengalami sekurang-kurangnya 20 situasi tak terduga setiap harinya. Jadi setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita ini diperhadapkan oleh 20 situasi yang tidak terduga setiap hari. Mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, setiap hari saudara akan diperhadapkan 20 situasi yang tidak terduga. Kadang-kadang kita baru, kenapa begini? Kaget, kenapa tiba-tiba dia marah? Itu situasi yang tidak terduga. Tiba-tiba tadi bawa motor, tiba-tiba keserempet mobil. Kenapa bisa begini? Itu situasi yang tidak terduga. Dan kita setiap hari, menurut para ahli, kita diperhadapkan 20 situasi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik? Tentu saudara harus mempunyai kemampuan respon yang berkualitas dalam situasi apapun. Kalau tidak, saudara nggak akan bisa saudara nggak akan bisa mengalami kemenangan.
Di dalam menjalani apapun, dalam situasi yang sulit, saudara gak akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, saudara gak akan bisa menjadi orang yang hebat. Karena apa? Saudara hanya berpikir pada pikiran-pikiran yang negatif. Karena itu kita harus berpikiran yang positif. Haleluya. Kita ini memerlukan modal berupa kemampuan merespon, saudara. Kemampuan merespon ini penting. Supaya kita bisa menghasilkan kualitas yang baik ketika situasi terjadi dalam hidup kita. Baik itu buruk. Nah, situasi ini kita bisa atasi kalau kita meresponnya dengan positif. Berpikir positif, berkata positif. Amin. Kalau saudara bilang saya gak bisa. Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah cacing-cacing manusia biasa yang terbuat dari tanah. Memang kita terbuat dari debu dan tanah, tapi roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar. Amin. Saudara cakap menanggung segala sesuatu. Saudara cakap mengatasi segala sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Itu harus dibangkitkan dalam hidup saudara. Saya dapat Tuhan tahun ini 200 jemaat. Situasinya nggak memungkinkan. Corona, orang lebih memilih online daripada offline. Sempat saya, waduh, gak mungkin Tuhan. Aduh, gak mungkin Tuhan. Tapi saya bertobat. Wah, saya nggak boleh ngomong nggak mungkin. Saya harus ngomong mungkin. Saya harus berpikir yang positif. Saya harus memperkatakannya. Haleluya. Saya harap itu juga saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Sama-sama kita berpikir 200 jemaat, sama-sama kita memperkatakan 200 jemaat. Haleluya. Lalu jangan lupa tindakannya juga. Karena itu saudara penting sekali ini, penting sekali. Haleluya. Dan saya harap saudara dengar khotbah ini, karena ini khotbah baru pertama kali juga saya khotbahkan. Saya belum pernah khotbah ini di mana-mana, dan ini baru saya dapatkan juga dalam mempersiapkan tema 1 bulan ini, saudara. Ya. Ini penting sekali. Ya, saya pernah berkhotbah tentang berpikiran yang positif tapi dengan versi yang berbeda, tapi ini berbeda lagi, saudara ya. Nah, kita perlu sadar bahwa kita perlu kekuatan yang sangat-sangat berkualitas. Untuk bisa menghadapi situasi ini, kita perlu kemampuan merespon. Karena itu saudara, sekalipun di depan saudara jalan buntu, sekalipun saudara bilang, orang bilang gak mungkin, saudara harus berkata gini, bersama Tuhan aku mampu, bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Kalau ada orang bilang gini, kau itu ntar mungkin bisa sukses, kau itu orang Papua, kau itu rambut keriting, sudah hitam, gak mungkin, yang bisa berhasil itu cuma mata-mata sipit, rambut lurus. Siapa bilang? Semua itu Tuhan tidak pernah pilih kasih. Amin. Tuhan kasih semua kita kemampuan yang sama. Tuhan kasih kepada kita semua kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana kita mengolah kemampuan itu dan mengeluarkan semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Karena tidak ada orang bodoh, yang ada itu tidak punya kesempatan dan tidak mau belajar. Haleluya. Waktu saudara ada kesempatan dan saudara mau belajar, saya percaya engkau menjadi orang yang berhikmat dan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Nah, saya akan bagikan kepada saudara, berikut ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan terkait hubungan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan perkataan, pikiran, dan tindakan? Yang pertama adalah, saudara perlu kenali dan ubah pola pikir yang tidak sehat. Ya, saudara perlu apa? Kenali dan ubah pola pikir yang tidak sehat. Dr. Till McAteer, PhD, dari Associate Professor Fakultas Sumber Daya Manusia dan Manajemen di De Grote, dia membuat rumusan saudara untuk apa? Menyelesaikan konflik yang dia sediakan. Rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah S ditambah T sama dengan R. Jadi waktu saudara menghadapi masalah, untuk saudara bisa mengenali pola berpikir yang tidak sehat, saudara harus kenali bagaimana pola berpikir. Ya.
Dr. Till McAteer ya, Dr. Till McAteer itu mengatakan gini, rumusnya S tambah T hasilnya adalah R. Artinya atau situasi ditambah pola berpikir atau thinking itu akan menghasilkan respon atau tindakan. Artinya apa? Otak kita itu saudara memproses situasi tertentu yang terjadi pada kita. Didukung oleh pikiran kita, maka terjadilah tindakan. Ya. Jadi saudara, otak kita ini dia merekam semua situasi apapun. Tadi yang saya sudah katakan, mau buruk, mau jelek, mau apapun, pahit sekalipun, bahagia, direkam semua di otak ini. Ya. Kemudian situasi ini akan mulai ditambah dengan pola berpikir kita, itu semua ini tadi situasi-situasi ini itu terekam di dalam otak kita. Nah, tindakan dari otak inilah dari pikiran inilah ini yang akan menghasilkan tindakan. Kalau saudara ketika situasi itu saudara merespon dengan negatif, maka tindakan kita akan negatif. Kalau situasi yang terjadi entah itu jelek tapi kita meresponi dengan berpikir yang positif, maka kita akan melahirkan satu respon yang positif. Karena itu Amsal bilang begini, sebagaimana orang itu berpikir demikianlah ia. Itu betul saudara. Ya, sebagaimana orang itu berpikir demikianlah dia. Karena itu saudara, kita perlu ketahui bahwa untuk kita bisa mengetahui hubungan antara pikiran dan perkataan, yang pertama apa? Kenali dan ubah pola berpikir yang tidak sehat. Semua pola berpikir yang negatif dibuang. Kalau saudara mau lihat hari-hari masa depan yang lebih baik, saudara mau lihat hidup saudara lebih baik, saudara mau lihat hidup saudara lebih luar biasa, maka saudara harus buang semua pola pikir yang tidak baik dalam hidup saudara. Amin. Buruk sangka, prasangka, negative thinking, apapun itu buang jauh-jauh. Jangan pernah masukkan di dalam mindset saudara. Karena waktu saudara izinkan itu, maka itu akan mempengaruhi perkataan dan tindakan saudara. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Kenali pola berpikir saudara yang tidak sehat. Saudara mesti mengidentifikasi, ini pikiran ini gak baik nih, saya harus buang. Suka cerita orang, gosip orang, menjelekkan orang, apapun, merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri, apalagi macam-macam saya nggak mampu, saya jelek, itu yang negatif, buang semua. Ganti dengan pikiran yang positif, saya mampu, saya bisa, saya orang yang penuh kasih, saya orang yang lemah lembut, saya orang yang pemurah, dan terusnya negatif dibuang, yang positif dimasukkan. Haleluya, maka engkau akan melihat hari-harimu akan penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Suami jalan kemanapun, kalau saudara ibu-ibu punya pikiran yang positif, tenang hidupnya. Betul? Kalau saudara punya pikiran yang negatif, suami baru pergi satu jengkal dari rumah, karena negatif, susah tidurnya. Tapi kalau selalu berpositif, suami saya nggak akan macam-macam, dia hamba Tuhan. Doakan, Tuhan lindungi, jaga, sertai dimanapun dia berada. Aku percaya roh Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jangan berpikir yang negatif, belajar berpikir yang positif. Demikian juga suami-suami, jangan berpikir yang negatif terhadap pasangan kita. Berpikirlah yang positif. Karena pikiran yang negatif akan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Pikiran yang negatif akan meremukkan tulang-tulang kita. Pikiran negatif itu akan membuat kita semakin sakit, saudara. Karena gak ada kebahagiaan di dalam berpikiran yang negatif. Haleluya. Berpikirlah yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar, kenali bagaimana pikiran Anda menyebabkan stres. Ya. Kenali bagaimana pikiran Anda menyebabkan stres. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita ini saudara sangat-sangat berbahaya sekali ketika kita meladeninya, ya, dan dia sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu tubuh kita ini saudara akan merespon berbagai situasi
yang tidak terduga setiap hari. Itu tadi ada 20 situasi yang tidak terduga. Ya, tubuh kita ini saudara akan meresponnya. Semua situasi yang tidak terduga setiap hari itu selalu direspon oleh tubuh kita. Mulai dari apa? Mulai dari yang berhubungan dengan tuntutan atasan, ya. Terus apa lagi? Masalah rumah tangga, dengan lingkungan-lingkungan di sekitar di mana kita tinggal, dengan orang-orang sepelayanan kita, ya, sampai kepada keinginan kita atau ekspektasi tinggi kita terhadap situasi dan perfeksionalis. Ya, kadang-kadang kan kita mau orang yang terbaik, kita mau yang hebat. Nah, saudara tahu tubuh ini dia merespon. Karena itu Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah obat, betul. Waktu pikiranmu baik, tubuhmu jadi baik. Amin. Ya, waktu pikiranmu jelek, tubuhmu juga jadi rusak. Karena tubuh ini dia merespon apapun yang ada di dalam situasi yang terjadi dalam pikiran kita. Para ahli, saudara, bukan seorang ya, para ahli mengatakan hampir 95% dari situasi yang kita hadapi, yaitu tadi situasi apa? Situasi tuntutan atasan, masalah rumah tangga, dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, dari semua situasi itu sudah hampir 95% itu akan direspon oleh kita dan itu akan mempengaruhi sudut pandang kita terhadap kekuatan yang kita miliki. Kalau saudara berkata saya ini lebih besar dari potensi yang saudara miliki, maka saudara akan apa? Merasa stres. Kalau saudara merasa tuntutannya lebih besar daripada potensi yang saudara miliki, maka saudara akan menjadi orang yang stres. Tapi kalau saudara merasa bahwa potensi saudara lebih besar daripada tuntutan, saudara tidak akan menjadi orang yang mudah stres. Betul? Kan kadang-kadang kan kita ini, apalagi kalau saudara bekerja, kan dituntut. Kalau saudara pegawai bank kan dituntutnya tinggi itu. Minim harus omset sekian miliar kalau di bagian kredit ya. Tuntutannya besar. Tapi kalau saudara merasa tuntutannya lebih besar daripada potensi saudara, maka saudara tidak akan merasa berhasil dan saudara akan menjadi orang yang stres. Makanya pusing. Ini pusing, dia tertahu aturan kan, dia kasih saya pekerjaan banyak apa. Karena saudara merasa tuntutannya lebih besar daripada potensi. Harusnya kita rubah potensi kita yang harus lebih besar daripada tuntutan. Sehingga sebesar apapun tuntutan yang diberikan pada kita akan cakap melakukannya karena kita tahu bahwa kita punya potensi yang lebih besar. Haleluya. Amin. Sehingga saudara akan tetap enjoy dalam melakukan apapun. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Demikian sebaliknya saudara. Jika saudara merasa mampu menghadapi, maka saudara akan mengalami hal-hal yang baik. Semua yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan merasa baik-baik saja. Karena saudara merasa potensi saudara jauh lebih besar daripada tuntutan. Haleluya. Jadi yang perlu kita ingat apa? Untuk mengubah persepsi bahwa kejutan-kejutan yang Anda dapatkan masih bisa dibatasi dengan potensi diri yang Anda miliki. Haleluya. Percaya nggak saudara bahwa saudara orang hebat? Bilang kiri kanan saudara, gini-gini saya orang hebat. Nah gitu saudara. Haleluya. Amin. Ya. Jangan bilang lagi nih, saya ntar bisa apa-apa. Buang ke laut itu. Kita hebat. Haleluya. Saudara dan saya hebat. Orang hebat harus mengerjakan sesuatu yang hebat. Haleluya. Amin. Ya, bukan yang biasa-biasa. Untuk Tuhan itu nggak boleh yang biasa-biasa. Untuk Tuhan harus yang terbaik. Alkitab bilang gini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi waktu saudara bekerja di kantor pun, saudara harus berpikir ini lakukan untuk Tuhan. Dan kalau saudara berpikir ini lakukan untuk Tuhan, harus yang maksimal, harus yang terbaik. Haleluya. Kalau saudara melayani, ini bukan untuk gereja, ini bukan untuk pendeta, bukan gembala, untuk Tuhan. Dan kalau saudara tahu ini untuk Tuhan, harus yang terbaik. Karena kalau saudara tahu melakukan yang terbaik, tapi saudara tidak memberikan yang terbaik, itu dosa.
Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara tahu, saudara bisa memberikan yang terbaik, tapi saudara tidak memberikan yang terbaik, saudara berdosa. Contohnya apa? Alkitab di dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta. Yang satu dikasih 5 talenta, dia melakukan dengan kemampuannya dan melakukannya dengan terbaik, dia menghasilkan yang terbaik. Yang dikasih 2 talenta juga sama. Yang dikasih talenta, kemampuannya sebenarnya sama. Tapi karena dia merasa, masa cuma 1 sih? Yang lain kok 5? Lalu dia asal melakukannya. Bahkan dia gak asal lagi. Dia tinggalkan itu, dia gak lakukan. Dia berdosa. Alkitab berkata apa? Dilempar. Jadi masuk api neraka. Ya, tidak, apa yang ada padanya juga diambil, diberikan kepada orang lain. Jadi saudara, waktu saudara tahu saudara bisa memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Haleluya. Seorang anak, dia les piano saudara. Dengan seorang komposer terhebat. Nah, begitu dia sudah latihan begitu lama, lalu komposer ini mau bikin konser. Sebelum dia tampil, biasanya murid-muridnya disuruh ngisi acara dulu. Ada satu anak usia sekitar 10-11 tahun disuruh bermain saudara. Waktu dia bermain, nah, pertama dia main, agak sedikit gak berani. Tapi dia lihat di atas ada gurunya, dia juga lihat ada orang tuanya, dia mencoba memberi. Akhirnya dia mulai coba lagi, dia main, selesai. Waktu dia selesai main, orang semua berdiri, tepuk tangan. Gurunya gak tepuk tangan. Loh dia bingung, loh kenapa gurunya gak tepuk tangan? Dia ulang lagi, dia main lagi. Waktu semua orang berdiri, gurunya gak tepuk tangan. Gak berdiri, semua orang berdiri tepuk tangan, dia gak berdiri. Tapi waktu dia main lagi. Dan waktu itu dia keluarkan semua potensinya. Waktu selesai, gurunya berdiri dan memberikan aplaus. Lalu selesai konser itu semua, anaknya tanya sama gurunya, Pak, kenapa tadi Bapak gak berdiri? Semua orang tadi berdiri tepuk tangan. Kenapa Bapak sampai 3 kali baru berdiri? Gurunya bilang begini, saya tahu kamu punya kemampuan, saya tahu kamu punya potensi, saya tahu kamu bisa melakukan lebih daripada itu, tapi kamu belum mengeluarkan semuanya. Kenapa saya nggak berdiri dan memberikan tepuk tangan? Karena saya tahu masih ada potensi yang ada dalam diri kamu yang bisa melakukan lebih lagi. Dia baru sadar, itu sebabnya dia tidak berdiri. Saudara, waktu kita punya potensi dan kita tidak memberikan yang terbaik, kita bersalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena itu harus punya persepsi yang baik. Haleluya. Supaya saudara bisa melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bukan yang terakhir. Yang ketiga, jadilah pribadi yang tangguh dan gunakan pola berpikir yang tepat untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi ketika saudara mengubah pola pikir, maka saudara perlu memiliki pola pikir yang lincah, yang ahli. Sehingga pola pikir yang lincah ini saudara akan mengubah tindakan kita juga menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa mengatasi suatu perubahan dan situasi yang lebih baik sekalipun itu situasinya buruk. Ya. Misalnya saudara merasa tidak cocok dengan atasan. Biasanya orang kalau tidak cocok dengan atasan biasanya apa yang dilakukan? Ingin keluar, ya, ingin keluar dari pekerjaan itu, kemudian mencari pekerjaan yang lain, cari perusahaan yang lebih baik, cari pemimpin yang kira-kira lebih baik. Saudara, tidak ada pemimpin yang lebih baik. Di mana-mana itu peraturannya, yang pertama saudara harus ketahui, yang pertama itu pemimpin tidak pernah salah. Yang kedua, kalau pemimpin salah, kembali kepada poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Pemimpin tidak pernah salah. Ya, itu menurut
ilmu kepemimpinan dunia. Kalau pemimpin di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, waktu kita salah ya kita minta ampun, amin. Mengakui kesalahan kita. Karena siapa yang mau jadi terbesar, kata Alkitab, dia harus menjadi hamba, harus rela melayani orang lain. Nah saudara, biasanya orang ketika dia mengalami tekanan atau mengalami merasa tidak cocok dengan atasan, kebanyakan orang itu berpikir gini, udahlah keluar aja deh. Ngapain di sini? Daripada masa depan tidak cerah, mendingan saya keluar. Ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kita belajar hari ini bukan supaya kita menjadi orang yang mudah menyerah, tapi kita belajar untuk menjadi orang yang bisa mengubah situasi. Amin. Haleluya. Bisa mengubah situasi. Karena itu kalau saudara menjadi orang yang mudah menyerah, saudara nggak akan bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Waktu saudara diperhadapkan dengan tantangan sesulit apapun, hadapi itu. Dan ubah situasi itu menjadi lebih baik. Karena ada kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Ya, seharusnya kita ini lebih dahulu melihat Tuhan dalam hidup kita. Bukan melihat kondisinya. Bukan melihat situasinya. Tapi melihat Tuhan. Waktu kita melihat Tuhan, maka situasi apapun yang ada di hadapan kita itu menjadi gampang. Haleluya. Kalau kita melihat Tuhan, situasi apapun dalam hidup kita, masalah apapun dalam hidup kita, semuanya akan mudah diatasinya. Tapi kalau kita cuma melihat situasinya saja, kita nggak melihat Tuhan dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan menjadi orang yang pecundang, saudara. Saudara bukan orang pecundang, amin. Haleluya. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, saya dan kamu orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena itu saudara, kita harus terlebih dahulu melihat permasalahannya. Ya, dengan perspektif yang berbeda. Jangan saudara melihat keadaan itu dari sudut pandang yang cuma satu arah. Saudara harus melihat dengan perspektif yang berbeda. Angka 6, kalau saya tulis di sini angka 6, dari sini saya bilang itu angka 6. Tapi orang yang ada di sisi sini bilang itu 9. Betul? 9 atau 6 itu tergantung di mana kita berdiri. Nah karena itu setiap situasi kondisi yang saudara hadapi sesulit apapun, jangan cuma berpikiran pada satu pola pikir. Tapi coba saudara mulai memperbaiki pola berpikir saudara, melihat situasi dari sisi yang berbeda. Lihat firman Tuhan bilang apa tentang ini. Firman Tuhan bilang apa tentang ini. Amin saudara. Dan saya percaya waktu saudara berpikiran seperti itu, maka saudara akan bertindak juga dengan baik. Saudara akan menjadi orang yang bisa mengubah situasi apapun yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Karena itu saudara, saya berdoa hari ini supaya kita mulai berpikir, berkata yang positif. Amin. Saya tidak mau lagi dengar di antara kita bilang gini, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tidak boleh lagi. Amin. Saudara harus merubah mindset saudara. Saudara, fix mindset ini harus dibuang. Ya, fix mindset ini adalah pikiran yang dulu, yang tidak mau berubah. Kita harus grow mindset. Amin. Haleluya. Pola berpikir kita harus berubah, harus bertumbuh, harus meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Jadi waktu kita mau mengerti kehendak Allah, mana yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu harus dirubah, harus dimulai dari pola berpikir kita yang berubah. Selama pola berpikir kita nggak berubah, kita nggak akan bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Waktu pola berpikir kita berubah, kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan yang baik,
berkenan dan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Nah karena itu saudara, apa yang kita alami waktu kita memperkatakan dan melakukan pikiran yang positif. Maka saudara ada dua hal yang akan saya bagikan. Bagaimana kita bisa meraih berkat. Waktu saudara berkata berpikir positif, maka saya percaya berkat Tuhan akan diberikan dalam hidup saudara. Karena dalam Yosua tadi dikatakan perjalanannya akan apa? Berhasil dan beruntung. Orang yang memperkatakan perkataan yang positif, orang yang berpikir yang positif, maka dia akan bertindak yang positif. Dan orang yang berkata, berpikir dan bertindak positif, perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Katakan amin. Haleluya. Kita akan berhasil, kita akan beruntung. Kalau orang dunia saja selalu berkata positive thinking, kita harusnya bisa juga berpikiran yang positif. Karena kita juga punya Roh Kudus yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang bisa menolong saudara dan saya untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Haleluya. Ya. Nah, saya percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kita waktu kita berpikir, berkata, dan bertindak dengan positif. Karena itu saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meraih berkat dari berkata, berpikir, dan bertindak positif. Yang pertama itu adalah apa? Menjaga hati kita tetap positif. Ya, supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan lewat kita berpikir, bertindak positif, maka saudara kita perlu menjaga hati kita tetap positif. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ, dari hati terpancar apa? Kehidupan. Saudara, hati ini, saudara tahu, hati ini saudara merupakan sumber pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Saya ulang ya, hati kita ini saudara, ya, hati kita ini, itu adalah sumber dari pikiran, perkataan, dan perasaan kita. Makanya waktu kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, hati ini harus jadi filter. Apapun yang saudara terima, perkataan yang tidak baik, saudara jangan langsung telan-telan dimasukkan di hati. Difilter dulu. Karena hati ini saudara, ini adalah sumber. Ya, hati ini adalah sumber pikiran dan perasaan dalam kita melakukan kehendak. Kenapa? Karena di dalam hati semuanya itu diolah. Di dalam hati semuanya itu diolah. Kemudian di dalam hati ini semuanya diimplementasikan. Diimplementasikan dalam hal apa? Dalam hal kenyataan. Karena itu waktu kita tidak jaga hati kita tidak akan mengalami kehidupan. Atau saudara menjaga hatimu, engkau akan melihat kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Ada orang bilang begini, saya memang orangnya sih ceplos-ceplos, tapi hati saya baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana perkataan ceplos-ceplos itu? Ya tentu dari sinilah. Orang ini baik kok, dia hatinya baik. Memang mulutnya aja yang gak baik. Saya kadang-kadang gak habis pikir kalau orang ngomong kayak gitu. Orang ini sebenarnya dia baik, hatinya itu baik sekali. Mulutnya saja yang tak baik. Nah, Alkitab bilang begini, kalau saudara mau lihat kehidupan orang itu, baik atau tidak baik, lihat dari ini hatinya. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya kita itu dari sini asalnya ini loh. Kamu orang baik, kamu orang tidak baik dari sini. Dari hati. Betul apa benar? Ya. Kalau hatinya baik, pasti hidupnya baik. Hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Kalau hidupnya nggak jadi berkat bagi orang lain, introspeksi diri. Mungkin hati saya terlalu banyak curication. Ya, terlalu banyak khawatir, terlalu banyak luka, terlalu banyak pahit, sehingga kehidupan yang dihasilkan juga pahit. Ngomongnya nyelekit,
ngomongnya menyinggung, ngomongnya menyakitkan, ngomongnya selalu bikin luka. Tapi kalau hatinya baik, hidupnya baik, perkataannya baik. Haleluya. Yang kedua, mengimani dan mengamini janji Allah. Supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan dari berpikir dan perkataan positif dan bertindak positif. Yang kedua, saudara harus mengimani dan mengamini janji Allah. Tapi bukan cuma mengimani, tapi juga mengamini. Haleluya. Amin. Berapa bulan yang lalu saya sudah mengajarkan, cuman gak dipraktek-praktekkan setiap hari. Saudara. Oh saudara dengar khotbah, apa yang saudara tangkap, amin, ngomong itu amin. Haleluya. Jangan cuma diam. Amin itu artinya, iya, saya setuju, saya sepakat. Haleluya. Nah begitu. Kalau saudara responnya begini, yang khotbah juga semangat. Bisa 3 jam saya khotbah, saudara. Tentu kalau 3 jam konsekuensinya gereja harus sediakan makan siang, kan begitu ya? Ya. Oke. Jadi saudara perlu apa? Mengimani dan mengamini janji Allah. Ulangan 1 ayat 8 dikatakan, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk apa? Memberikannya kepada mereka dan kepada keturunanmu. Tuhan bilang gini, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu. Telah, bukan nanti, bukan semoga, tapi telah berarti sudah terima. Jadi janji Tuhan dalam hidup kita, dalam Alkitab itu semuanya sudah. Amin. Amin. Ya. Apa yang ada di dalam Alkitab yang diperkatakan oleh Alkitab itu semua janji Tuhan itu telah menjadi bagian saudara. Tinggal saudara apa? Mengamininya. Mengimaninya. Haleluya. Kalau saudara tidak mengimani, tidak mengamini, ya udah gak akan jadi kenyataan. Firman itu perlu diimani, perlu diamini. Maka itu yang akan terjadi. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya berdoa, saya berharap supaya saudara jemaat Tuhan di GBI Kingdom Worship Family Church ini, mulai hari ini kita melakukan berpikir, berkata yang positif. Amin. Haleluya. Lihat seseorang jangan dari sisi negatifnya. Lihat seseorang dari sisi positifnya. Supaya kita tidak akan melukai orang lain. Dan kita tidak berprasangka buruk pada orang lain. Amin. Ya, manusia itu kan punya kelemahan. Saya minta pemain musik boleh maju. Manusia itu punya kelemahan gini saudara. 1000 kali orang berbuat baik. Waktu dia melakukan kesalahan sekali. Yang diingat apanya? Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah